Tadi siapa ya Pangkos nama aslinya Bapak Jawa? Mbah Kanjeng Raden Adipati Mangun di Wirjo. Abang bang saya kasih. Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita. Ini Bu, apa namanya? Saya lagi pengen cari kuburan keramat Jawa. Oh iya, iya. Emang di situ ada ya Bu? Iya ada. Ini kalau nanya keramatnya, kan ini lurus saja ke sana ya. Ada rumah yang ada di sana tuh. Ada musola. Nah ini, Yang ada musola. iya. Ini ada ngalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penggemar sejarah, teman-teman Bang Sigit yang ada di mana aja. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki juga panjang umur. Hari ini saya lagi ada di daerah mana ya? Kalau dilihat dari Google Maps sih di daerah terusan yang dari Rawalumbu mau ke Narogong. Saya dapat informasi dari salah seorang netizen yang berkomentar di dalam video saya, kalau di daerah sini nih yang saya lagi ada di kawasan Rawalumbu yang mau terusan ke Narogong, itu ada kuburan keramat Jawa. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat itu, saya coba meluncur. Saya coba pengen lihat, katanya juga kuburan keramat Jawa itu batu nisannya bertuliskan aksara Jawa. Ini benar apa enggaknya, saya sih belum sampai. Tapi ntar saya coba ke lokasi. Dan lokasinya itu, jalan keramat Jawanya itu persis ada di depan saya. Sekarang saya coba meluncur, mudah-mudahan ketemu dengan seseorang yang ngejaga itu makam. Ikutin penelusuran Bang Sigit di daerah Bekasi. Saya udah ada di jalan keramat Jawa, cuman saya pengen cari, katanya ada orang yang megang kunci itu kuburan. Namanya Engkos apa Engkus gitu. Saya juga belum tahu nih lokasi kuburannya di sebelah mana nih. Saya udah sampai di lokasi kuburan keramat Jawa. Nanti saya coba ke dalam. Mudah-mudahan bisa ngobrol sama yang jaga makam keramat Jawa yang ada di depan saya ini. Sampai dibikinin nama jalan keramat Jawa, diambil dari keramat Jawa ini. Nah, ini yang saya maksud, lokasi kuburan keramat Jawa. Kita ke dalam, coba kita lihat. Apa benar batu nisan itu masih bertuliskan huruf Jawa dan nggak bisa dibaca? Jadi pemakaman yang ada di sini nih sepertinya pemakaman untuk keluarga, karena nggak seperti pemakaman-pemakaman wakaf yang lain yang hampir dipenuhin sama beberapa kuburan. Kalau di sini kelihatannya lebih banyak pohon-pohonan dan ada 3 pohon beringin besar, pohon beringin yang gede yang menaungin kuburan Mbah Jawa yang ada di depan saya ini. Ada kemungkinan ini kuburan udah berumur ratusan tahun, karena di beberapa titik lokasi yang coba saya lihat dari peta lama itu sepertinya ada tanda kuburan, yang berarti memang di sini ada pemakaman sejak zaman Kompeni Belanda, kurang lebih begitu. Kalau salah tolong dibetulin ya, jangan disalahin atau ditambahin dalam kolom komentar. Nah, sekarang saya coba ke dalam.
Ya. Sekarang saya udah ada di sebuah tempat atau saung, di mana ini tempat adalah kuburan dari Mbah Jawa. Kita coba ke dalam, kita lihat apa makamnya itu, batu nisannya memang masih bertuliskan aksara Jawa yang sampai nggak bisa dibaca. Kita lihat ke dalam ya. Ini yang dimaksud dengan makam dari Bapak Jawa. Dan dari makam ini yang bernama makam dari Bapak Keramat Jawa ini, Jalan Keramat Jawa yang tadi saya laluin berasal. Ternyata batu nisan atau tulisan nama yang harusnya ada nempel di sini tuh udah dirobah ya. Jadi udah nggak bisa terlihat ini lahir tahun berapa dan adanya di tahun berapa. Tapi nanti jelasnya itu coba saya tanya sama Pak Gosan atau bapaknya Engkus sebagai penjaga dari makam Bapak Jawa yang ada di mana ya, Babakan atau di daerah Bekasi Timur lah, kurang lebihnya begitu. Dan memang kalau dilihat dari suguhan-suguhan ini nih, ada kendi mungkin isinya air, tempat pendupaan, rokok lisong, dan juga rokok gudang garam merah. Ini biasanya banyak juga para peziarah-peziarah yang membawa hal-hal yang seperti ini sebagai fasilitas pendukung ziarahnya mereka. Mungkin biar ada wangi-wangian atau lain sebagainya. Mudah-mudahan sih nggak banyak yang macam-macam. Di makam yang saya lihat ini udah lumayan tua. Seharusnya ini makam adalah makam leluhur dari orang-orang kampung sini mungkin, dan dari keluarganya Bapak penjaga makam nggak dilupain. Soalnya zaman sekarang itu udah banyak banget generasi muda yang lupa akan sejarah kampungnya atau sejarah para leluhurnya. Mudah-mudahan kita semua ingat sama sejarah leluhur kita sendiri. Dari Pemda udah 3 orang tuh ngontrol apa datang sama bareng RW-nya. Saya bawa ke ngata mau dibangun apa dilihat doang katanya. Iya. Ya udah kita kan kalau apa 2, 3 kali 4 kali bang kontrol doang kan. Buat apa ya? Ya buat apa kan gitu ya, urus 4 kali nanti itu mau dibangun apa mau dilihat doang kan gitu. Iya. Oh jadi Pemda udah datang kemari ngelihat gitu dibangun nggak? Padahal kan dari nama makam ini Jalan Keramat Jawa ya? Lah kan jalannya kan tahuan udah Jalan Keramat Jawa kan. Mulai ada nama Jalan Keramat Jawa dipakai tahun berapa, Gus? Ya, pokoknya jalan pas jalan rame aja tuh, jalan raya rame. Iya. Cuman saya kalau ingat tahun-tahunnya saya nggak ingat kan. Pokoknya jalannya itu rame. Nah terus ini juga udah mulai dicor. Nyambung gitu ya ke sini Iya, ya. nyambung. Ya 80-an lah ya. Enggak udah belas ini udah. 90-an ya. Iya. Ya 95, 96 dah. Tapi aslinya di kampung apa? Babakan. Babakan, Bekasi Timur ya? Iya. Nggak ada orang-orang yang dari Jawa gitu datang ziarah ini leluhurnya tuh bagaimana gitu? Belum pernah ya?
Tapi kalau yang asli dari leluhur dia mah saya belum nemuin. Belum nemuin, cuman banyak kan orang cuman tebang aku doang. Kebanyakan begitu ya. Banyak. Ini leluhur gua gitu. Dia banyak kan ya, makanya gua ada orang dari Solo. Begitu saya tanya begini. Biasanya kata saya segini mas, di sini saya maaf kalau situ ngaku leluhur, pasti turunan dia tahu katanya. Iya. Lah tahu. Ada catatan dia. Nah soalnya saya ngurus ini bukan orang lain. Dari 1, 2 saya ketiganya. Pangkus Itu. keturunan ketiga yang ngurus. Nah yang ngurus dari engkong saya, bapak saya, nah ini saya. Engkong Pangkus kalau hidup umur berapa sekarang? Sekarang ya hampir dia lah waktu itu zaman nikah sih. Berarti kalau hidup sekitar Saya kan pego ya? nggak ngalamin ya, dia sekitar bang tahun 45 dah. 45-40 Ini kuburan udah ada. udah ada. Saya lahir tahun 55. Ini emang udah ada, cuman kan rumahnya cuman ada rumah, cuman kan nggak begini. Nggak kayak begini ya? Iya. Nah kalau dia kan nih anak, Oh ini anaknya. ini anak, ini bapak. Itu bapak. Nah itu yang di depan tuh anaknya. Yang di Anaknya itu. dua. Oh anak dua. Ini Nih, satu. Ini yang ini, kalau yang belah sono nu bapak saya. Oh yang di akar ini nih. Ya. Banyak orang ngaku makanya keturunan mbak. Nah keturunan yang dari mana, yang keberapa kan gitu. Saya tanya begitu dia kadang-kadang pada nggak bisa jawab. Saya juga ngurus ini bukan debang sembarangan ngurus kata saya. Saya keturunan asli keturunan, cuman saya udah lahiran di sini semua. Asli semua di sini Pangkus Iya, ya. gitu. Nah kalau anak-anak dia lahiran Jawa, Rekiman, nah itu lahiran Jawa. Oh anaknya si Bapak Jawa yang itu namanya Rekimin, Ketimin. Rekimin. Iya, nah kalau yang ini Rekiman. Yang ini Rekiman. Iya. Itu ada nama itu Pak Pangkus. Apa dulu emang pernah ada namanya di situ tuh ya? Emang dulu kan pernah ada gitu. Oh, jadi inget lah ya. Dibilangin nama bapak. Gitu. Nah kalau kuburan bapaknya Pangkus Tuh, itu yang mana? ada gubuk gitu. Oh yang di Gubuk. Kalau engkong Kalau engkong ini. yang ini, yang si Ketiman apa? Rekimin. Rekimin. Oh gitu. Iya. Ini engkongnya Pangkus. Iya. Itu bapaknya Pangkus. Ono bapak. Gitu. Asli itu. Asli. Nah Rekiman kan masih anaknya Bapak Jawa. Lah anaknya. Lah Bapak Pangkus itu turunan. Lah makanya. Nah kalau yang ini, yang akar ini, Ini adeknya. adanya. Adeknya ini dia, anaknya Mbah juga. Oh si ini kan Rekimin. Iya, ini Rekiman. Ini Rekiman. Oh ya Rekiman. Bapaknya Pangkus yang di itu Iya, di iya. apa di Saung. Bapak Jawa ini dulu Pejuang, ikut pejuang zaman Belanda lah ya. Nah, zaman Belanda. Jadi dia dulu ceritanya bapak saya nih, cerita orang tua yang gitu. Dulu dia datangnya kemari waktu perang di Aceh. Tahu tahun berapa ya perang di Aceh, zamannya perang peristiwa di Aceh. Perang di Aceh itu Bapak Jawa kemari zaman perang di Aceh. Habis perang di Aceh, mungkin bang namanya dia kan mengisi kepala regu nih. Kepala regu dia misalnya ninggal sedikit, apa dia sama daripada ntar dia mati konyol di sono. Jadi dia melarikan diri. Lewat dia bawa pun kelapa katanya tuh. Ya ceritanya orang dulu. Terus nemu kelapa pada bolong bekas bajing gitu. Jadi dia nyebrang ke Pulau Jawa gitu, nyebrang Si Bapak Jawa ini. gitu, nyebrang ya mungkinan dia sampailah sini. Kalau kita lihat dari peta Batavia tahun 1940, ini memang ada satu tanda bahwa di lokasi ini ada sebuah pemakaman. Ini tanda bahwa pemakaman orang kampung atau pemakaman Muslim ada satu di lokasi ini. Kemungkinan besar yang dimaksud adalah yang sekarang disebut dengan nama Bapak Jawa atau keramat Bapak Jawa yang sekarang saya lagi ada di sini. Terus kalau kita lihat dari Google Map, nah lokasinya memang titiknya tuh mungkin agak sedikit bergeser
tetapi menunjukkan nggak jauh titik yang sama dari peta lama Batavia tahun 1940. Tadi siapa ya Pangkos nama aslinya Bapak Jawa? Mbah Kanjeng Raden Adipati Mangundiwiryo. Mbah Kanjeng Raden Adipati Mangundiwiryo. Iya, abang itu kan saya kasih. Kalau orang-orang masa kok paling yang bilang Mbah Jawa doang. Binnya bin siapa itu? Kalau binnya saya nggak tahu dah. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau binnya mah. Rik, kira-kira kalau dari cerita Pak Engkus yang tadi, ini makam lama lah ya. Iya, makan lama. Ada kemungkinan nggak keturunan dari darah biru, kan ada Radennya nih. Analisanya Mas Parik sebagai sejarawan gimana? Kemungkinan sih memang betul bahwa Mbah Jawa ini keturunan darah biru lah ya, Kong ya. Ya mungkin, iya mungkin. Karena dari segi namanya memang ada gelar Kanjeng Radennya di depan. Iya. Dan tidak dipungkiri lah gitu bahwa menurut keterangan dari Pak juga Mbah Jawa ini berasal dari Solo. Solo kan terkenal kan dengan Keraton Surakarta atau Kasunanan Surakarta yang ada di Jawa. Nah, bisa jadi Mbah Jawa ini adalah salah satu keturunan daripada keluarga keraton tersebut. Tadi Pangkus cerita Bapak Jawa tuh dia ikut dalam perang Aceh. Perang Aceh itu tahun berapa ya? Perang Aceh itu sekitar tahun 1904 sampai 1905 kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi. Nah, jadi bisa jadi memang ketika tadi Pak Engkos bilang juga bahwa Mbah Jawa itu hidup sekitar tahun 1900-an awal ya. Iya. Itu bisa dikonfirmasi bahwa beliau memang dulu ikut terlibat dalam perang Aceh gitu ya. Karena anaknya juga katanya anak tertuanya dulu anggota Nika ya, dulu pernah jadi Nika. Iya. Anak yang tuanya itu Rekimana. Cucu ya. Anaknya Rekiman itu. Kalau dari Mbah Jawa udah cucu. Udah cucu berarti ya. Oh, cucunya Mbah Jawa, anaknya si Rekiman. Anaknya Rekimin. Rekimin yang di dalam ya. Iya. Anaknya Rekimin. Oh, jadi gitu ya Bang Farik ya. Ada bisa nggak dibikinin ini kawasan atau makam tua ini jadi bangunan atau benda cagar budaya? Tentunya kalau misalkan emang pengen diajukan ke Dinas Kebudayaan atau Disputpar Kota Bekasi, ya itu memang harus ada kajian dulu gitu sebelumnya. Mungkin nanti bisa untuk dilaporkan terkait temuan daripada situs makam keramat Mbah Jawa ini ke bagian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, untuk selebihnya nanti ditindaklanjuti oleh bagian tim ahli cagar budayanya untuk diseleksi lah apakah memenuhi kriteria daripada penetapan situs cagar budaya, begitu kira-kira. Sepertinya segitu aja yang bisa Bang Sigit coba iderin, kelilingin atau telusurin keramat Mbah Jawa yang ada di kawasan Bekasi Timur atau di daerah Babakan ya. Aperawalumbu, ntar saya tulis di deskripsi. Jadi makam Mbah Jawa ini memang yang tadi kita udah dengar ceritaan dari penjaga dari makam ini adalah makam tua yang udah ratusan tahun. Karena Mbah Jawa atau Bapak Jawa itu punya 2 orang anak, Rekiman dan Rekimin. Dan Rekimin itu punya anak, bapaknya Pak Engkus yang jaga makam ini. Jadi Pak Engkus ini adalah cicit dari Bapak Jawa. Dan juga sebenarnya banyak orang yang ngaku-ngaku bahwa saya adalah keturunan Bapak Jawa. Tapi menurut cerita dan catatan dari Pak Engkus tadi, kebanyakan itu cuman halusinasi belaka. Nah, buat para generasi muda, mudah-mudahan nggak lupa dan selalu ingat dengan leluhur, juga asal muasal kampungnya sendiri. Terima kasih, itu yang bisa Bang Sigit kasih informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.